Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi di hari Sabtu pagi, kita bisa sama-sama melaksanakan Physics Club kita di minggu yang keempat. Jadi hari ini Kak Cece akan bersama-sama dengan kalian belajar lagi tentang materi yang sebenarnya udah kita pelajarin di SMA. Kita kayak recall aja, manggil lagi ingatan kita tentang yang udah kita pelajarin dulu waktu SMA. Nah, minggu ini merupakan minggu pertama kita belajar tentang konten fisika. Semoga ngikutin dari awal supaya kedepannya bisa lebih ngerti lagi deh. Kalau misalnya awal udah ngerti, pasti selanjutnya bakal lebih gampang belajarnya. Gitu. Terus sekarang kita masuk materi yang akan kita bahas hari ini. Ada besaran, ada satuan, ada dimensi, ada angka penting, dan juga ada vektor. Pertama, kita masuk ke besaran dan satuan. Kita harus tahu dulu nih pengertian. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai serta memiliki satuan. Syarat untuk sesuatu dikatakan besaran adalah ada 3. Yang pertama, dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai, dan yang ketiga harus mempunyai satuan. Nah, bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai besaran. Besaran fisik sendiri di sini dibagi menjadi 2. Ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan dasar untuk menetapkan besaran yang lainnya. Besaran pokok ini sifatnya bebas, jadi artinya dia nggak bergantung pada besaran pokok lainnya. Jadi secara yang udah ditetapkan ada 7 besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Harapannya sih kalian bisa hafal besaran pokok ini, karena ketika kalian hafal besaran pokok, kalian bakal mudah ngeliat besaran yang lainnya. Oh, berarti ini besaran turunan gitu, bukan besaran pokok. Di sini di tabel ini juga udah ada lambang satuan dan juga satuannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya Kak Cece kasih lihat kamu tabel ini, pasti kamu ingat sih. Lanjut, kita ke besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Di sini Kak Cece kasih contoh 7. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama ada luas. Luas itu merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang dan juga lebar. Jadi satuannya adalah meter dikali meter jadinya meter kuadrat. Volume juga gitu. Volume itu merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang, lebar, dan tinggi. Jadi satuannya meter kubik. Massa jenis juga, dan juga selanjutnya kayak gitu. Jadi besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Lanjut, kita masuk ke satuan. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam sebuah pengukuran. Dalam pengukuran itu pasti ada satuannya. Nah, setiap besaran sendiri itu satuannya akan beda-beda pastinya. Nggak mungkin dalam 2 besaran satuannya sama. Misalnya massa sama panjang, satuannya sama. Wah, susah banget pastikan untuk kita ngitung-ngitung sesuatu, bakal susah. Dan apabila ada 2 besaran itu mempunyai satuan yang sama, contohnya gaya satuannya apa? Newton. Berat satuannya apa? Newton. Nah, besaran ini kelihatannya beda, tapi sebenarnya besaran ini sama, yaitu besaran turunan dari gaya. Gitu. Jadi satuan itu ada 2. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau disebut dengan satuan internasional. Ada meter, sekon, kilogram, dan sebagainya yang udah kita pelajarin tadi. Yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui nih secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya ada hasta, ada kaki, ada lengan. Biasanya kalau pengukuran ketinggian gunung di luar negeri ataupun di berbagai tempat, ngitungnya pakai ketinggian berapa kaki, panjangnya berapa hasta gitu. Jadi sebenarnya satuan tidak baku ini digunakan wilayah tertentu aja, kesepakatan aja gitu. Kita masuk ke contoh soal.
Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah, udah ada nih jawabannya deh, tapi kita mau sama-sama lihat lagi. Yang A, suhu. Suhu besaran pokok? Iya. Volume? No. Volume bukan besaran pokok karena volume adalah besaran turunan. Kalau udah salah ya udah kita nggak usah lanjutin aja. Yang B, kuat arus satuan pokok, besaran pokok? Iya. Panjang besaran pokok. Waktu besaran pokok. Massa jenis? Bukan. Massa jenis di sini bukan merupakan besaran pokok, melainkan besaran turunan. Yang C, panjang besaran pokok. Luas? No, luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar, tadi kita udah belajar. Terus yang D, kuat arus? Iya, besaran pokok. Intensitas cahaya? Besaran pokok. Suhu dan waktu juga besaran pokok. Berarti jawabannya yang D. Kita lihat yang C, yang E. Yang E apa nih yang salah? Intensitas cahaya dia besaran pokok? Iya. Kecepatan itu besaran turunan, dan juga percepatan besaran turunan, berarti udah salah. Berarti benar jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada pasangan besaran dan satuan. Kita disuruh pilih pasangan besaran dan satuan yang benar dalam sistem internasional. Panjang kilometer, benar nggak? Salah, karena panjang itu satuannya meter. Berarti ini yang A itu salah. Yang nomor 2, jumlah sat itu mol, benar nggak? Iya, jumlah sat itu satuannya mol, benar. Suhu satuannya Celcius, salah ya. Menurut sistem internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Yang keempat, waktu satuannya sekon. Iya, benar. Waktu satuannya sekon, dan massa gram salah karena satuan massa adalah kilogram. Berarti yang benar 2 dan 4, jawabannya D. Ini ya. Oke. Kita next ke materi selanjutnya. Dimensi. Dimensi itu adalah dimensi tersusun atas besaran-besaran pokok. Jadi ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sama kayak besaran pokok yang kita udah belajar, ada massa, waktu, kuat arus, dan sebagainya. Nah, cara penulisan dimensi ini sendiri dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Jadi misalnya contoh nih, ada panjang itu L besar udah ditetapin, terus dikasih tanda kurung persegi di sampingnya. Massa itu M besar, waktu itu T besar, dan sebagainya. Jadi ini bisa dihafal dimensinya karena bisa kita gunain untuk pengerjaan-pengerjaan soal yang lainnya. Oke, ini ada contoh soal. Oke. Dimensi dari kecepatan adalah, kecepatan itu apa? Kecepatan itu V. Aduh, nggak apa-apa. Kecepatan itu V. V sama dengan S dibagi T. Nah, S ini satuannya apa? S itu satuannya meter. Jarak dibagi waktu, satuannya sekon. Kalau kita lihat tadi di dimensi yang sebelumnya, meter itu dimensinya L. L per S itu T. Biar bisa bagus tulisannya, kita pindahin T-nya ke atas. Kita tulis di sini ya. Di sini berarti L dikali T min 1, karena T-nya kita naikin ke atas biar sama-sama nggak ada perperan. Jadi jawabannya yang benar adalah LT min 1. Jawabannya yang B. Bener ya? Yang B. Jadi caranya gitu. Oke, lanjut kita masuk ke angka penting. Nah, jadi sebuah angka tuh bisa kita katakan sebagai angka penting, ada syaratnya yang harus kita pahamin. Ada 5 syarat di sini. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka yang nggak 0 pasti nih angka penting, udah inget gitu aja. Jadi ada angka 343.245, 343.245 memiliki 6 angka penting karena dia nggak ada angka 0 di sini. Jadi jelas ya.
Yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus misalnya garis bawah. Jadi ini ada angka 120. Angka 0 di sini bukan merupakan angka penting karena dia bukan di belakang angka bukan 0. Jadi di sini yang dihitung sebagai angka penting adalah angka 1 dan 2 saja. Sedangkan ada bilangan 40.700. Nah, di sini cuma ada 3 angka penting karena di belakang 7 nolnya itu udah bukan merupakan angka penting lagi. Jadi yang merupakan angka penting hanya 4, 0, dan 7 saja. Kita syarat yang ketiga. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini ada 90.800. Memiliki 3 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 yang berada di tengah-tengah 2 angka bukan 0 ini dihitung sebagai angka penting. Sedangkan yang 02 belakang ini mengikuti syarat yang kedua tadi. Jadi kalau ada angka 0 di tengah-tengah angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi di sini angka pentingnya ada 3, ada angka 9, 0, dan juga 8. Terus kita masuk ke syarat yang keempat. Angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kita lihat ada 0,0065. Di sini angka batasnya di sini. Berarti angka 0 yang di depan angka bukan 0 di sini 6, bukan angka penting. Jadi yang bisa kita katakan sebagai angka penting hanya 2, yaitu 6 dan 5. Dan syarat yang terakhir, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada angka 0 nih di belakang tanda desimal ada 5,600, itu termasuk angka penting. Jadi di sini 5,600 itu memiliki 4, ada 5, ada 6, ada 0, dan ada 0. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kelima syarat ini supaya selanjutnya kita bisa mengerjakan soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Berikut bilangan yang hanya terdiri dari 2 angka penting adalah, udah ada jawabannya nih, ada A dan D. Kita mau make sure lagi. A itu benar karena berdasarkan aturan nomor 4. Aturan nomor 4 itu tadi, angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi di sini batasnya. Batasnya di sini angka 0 ini bukan angka penting. Berarti ada 2 sama 1. Dia ada 2 angka penting. Yang B, dia salah, dia bukan angka penting. Yang C juga bukan angka penting karena angka 0 tadi di belakang angka 0 di belakang angka desimal itu dihitung. Jadi yang C ini ada 4 angka penting. Yang D 3 sama 0. Angka 0 di belakang desimal kan kita hitung tuh. Berarti yang D ini ada 2 angka penting. Dan yang E 10 itu bukan angka penting. Gitu, next. Kita masuk ke vektor. Jadi untuk mempermudah kita belajar, KCC udah kasih peta konsep di sini. Jadi vektor itu dikatakan vektor ketika dia mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Di sini vektor itu operasinya ada 3. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan juga ada operasi perkalian. Dimana penjumlahan itu cara yang bisa kita pakai ada 2, yaitu cara geometris dan juga analitis. Sedangkan perkalian itu terdiri dari dot product dan cross product yang akan kita bahas setelah ini. Oke, notasi vektor. Nah, vektor itu digambarkan sebagai anak panah atau ruas garis berarah. Jadi seperti gambar ini, gini. Oke, anggap itu anak panah lah. Panjang anak panah suatu ruas garis, di sini panjang dari sini ke sini, itu menyatakan nilainya. Sedangkan anak panah yang ada di ujung sini melambangkan arah vektor itu sendiri. Jadi notasi vektor itu dalam tulisan tangan biasanya ditulis pakai tanda panah A. Di sini A ada tanda panah, berarti ini vektor A. Tapi biasanya kalau untuk di buku atau yang PPT yang KCC buat, KCC tulisannya dengan ditebalkan atau cetak tebal. Jadi di sini dibacanya dia itu vektor. Kita lihat ke gambar yang sebelah kanan nih, di sini. Di sini tuh arah vektor gaya AB
digambarkan sebagai arah dari ujung A ke ujung B. Jadi arah vektornya ke sana. Sama juga ke yang kayak di bawah, berarti arah vektor gaya CD digambarkan sebagai arah dari ujung C ke ujung D. Gitu. Kita masuk ke penjumlahan. Jadi penjumlahan itu ada dua kan tadi. Kita mau mulai dari cara geometris. Cara geometris adalah penjumlahan vektor dengan cara menjumlahkan vektor dengan menggambarkan vektor-vektor yang akan dijumlahkan. Ada di sini ada 3 cara, ada segitiga, ada jajar genjang, dan ada poligon. Nah, untuk cari vektor R di sini, kita harus menggambarkan vektor A dulu. Kita menggambarkan vektor A di sini. Nah, ujung dari vektor A ini bakal ketemu sama pangkal vektor B. Dimana untuk cari resultan gayanya di sini kita tarik titik dari ujung pangkal A ke ujung si vektor B itu. Dari ujung ke ujung kita tarik tuh garis R. Jadi di sini kita bisa tahu penjumlahan vektor itu di mana R sama dengan A, vektor A ditambah vektor B. Terus yang kedua ada jajar genjang. Jadi jajar genjang itu cara menjumlahkan vektor dengan menggabungkan semua pangkal vektor. Jadi di sini pangkal vektor A ketemu sama pangkal vektor B. Habis kita menghubungkan pangkal-pangkalnya, kita tarik garis putus-putus di sini. Setelah kita cari garis tarik putus-putus, kita bisa tarik vektor R-nya. Dimana R sama dengan vektor A ditambah vektor B itu sendiri. Dan yang ketiga ada metode poligon. Kalau kita punya 3 vektor atau lebih, kita nggak bisa kan gunain segitiga sama gunain jajar genjang. Jadi kita menggunakan poligon. Sama sih, vektor A kita bikin, terus ujung vektor A kita gabungin sama pangkal pangkal vektor B, terus kita gabungin lagi dan nanti kita tarik garis di sini. Dan besarnya sama. R sama dengan vektor A ditambah vektor B dan ditambah vektor C. Kita masuk ke cara kedua, cara analitis. Jadi cara analitis ini penjumlahan vektor itu dengan cara menjumlahkan vektor dengan menguraikan vektor dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Di sini ada X, di sini ada X, dan di sini juga ada Y. Jadi bisa diuraikan menjadi vektor AX dan juga vektor AY. Di mana kita bisa merumuskan AX adalah A cos alfa dan AY adalah A sin alfa, karena letak ini seharusnya ada gini karena letak alfanya ada di situ. Setelah itu sedangkan alfa ini merupakan sudut apit antara vektor A dengan vektor B itu sendiri. Jadi besar vektor kita bisa cari dengan akar, ini akar ya, ini akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Untuk menghitung resultannya menggunakan rumus akar sigma AX kuadrat ditambah sigma AY kuadrat. Terus yang kedua kita ada metode jajar genjang. R itu adalah besar resultan gaya. Di sini udah ada rumusnya. Jadi besar resultan gayanya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa, di mana alfa di sini adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B itu sendiri. Terus ada pengurangan vektor. Kita masuk ke pengurangan. Jadi pengurangan vektor tuh sebenarnya sama penjumlahan vektor yang udah kita pelajarin tadi. Kalau mau melukis R di sini kan vektor A ditambah min vektor B, atau bisa juga R sama dengan vektor A dikurang vektor B. Jadi caranya kita harus menggambarkan, ini gambar pertama, ini gambar kedua. Jadi di sini vektor B-nya ke kanan, tapi di sini kita menggambarkan vektor min B-nya ke kiri. Terus di sini A-nya sama, vektor A-nya sama, terus kita cari garis titik putus-putus ini, terus kita cari R-nya ke sini. Jadi di sini besar resultan, nilai resultannya bisa dicari dengan R
sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos alfa. Jadi ingat-ingat kalau ada pengurangan kita pakainya yang min. Kita masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor ada dua, ada perkalian titik sama perkalian silang. Di mana perkalian titik ini dilambangkan dengan titik bulatan titik, dibacanya dot. Jadi ada gambar gini. Ini vektor A, ini vektor B, sini garis putus-putus, sini ada theta, di sini berarti kan kalau theta di situ berarti A cos theta. Nah, jadi perkalian titik antara dua vektor A dan vektor B ini merupakan besaran skalar yang besarnya sama dengan hasil kali kedua vektor itu terhadap kosinus sudut apitnya. Jadi di sini theta di sini adalah sudut apit antara dua vektor. Nah, perkalian titik antara vektor A dan vektor B bisa dituliskan sebagai berikut. A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta. Di sini ya. Terus untuk mempermudah kita menghitung perkalian titik dua vektor ini, kita harus tahu dulu nih sifat-sifat perkalian titik sesama vektor. Jadi perkalian titik antara dua vektor satuan akan bernilai 1, ini kita bisa lihat sini, akan bernilai 1 jika kedua vektor tersebut sejenis, dan akan bernilai 0 jika kedua vektor tersebut tidak sejenis. Kita bisa lihat di bawah nih. Sudut antara vektor satuan I dan vektor satuan I adalah 0 derajat. Maka vektor satuan I dikali vektor satuan I kita masukin ke rumus ini, cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 adalah 1, berarti 1. Sedangkan sudut antara vektor satuan I dan vektor satuan J itu 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Jadi kalau misalnya hafal ini aja, kalau dot product itu kalau dia sama, vektor satuannya itu dia 1. Tapi kalau dia beda, vektor satuannya adalah 0. Kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah hasil perkalian A dot B jika diketahui vektor A itu 3i ditambah 2 vektor satuan J ditambah 4 vektor satuan K, sedangkan vektor B itu 2 vektor satuan I min 4 vektor satuan J ditambah 4 vektor satuan K. Kalau untuk dot product sendiri ini udah ada caranya, jadi kita hanya mengalihkan I kita kalikan di sini, J kita kalikan sesama dengan vektor satuan J, dan K kita kalikan dengan vektor satuan K. Dimana 3i dikali 2i 6i kuadrat, vektor satuan I kuadrat, plus 2 dikali min 4 sama dengan min 8 vektor satuan J kuadrat, dan 4k dikali 4 vektor satuan K itu 20k kuadrat. Nah di sini ini ada typo ya, ini 5, di sini 5k, sorry. Nah di situ 5 berarti 20. Nah karena tadi I kuadrat sama dengan 1, kita hapus aja, berarti 6 dikurang 8 min 2 ditambah 20, 18. Berarti A dot B itu adalah 18 satuan. Kita masuk ke perkalian silang atau cross product. Jadi di sini ada gambar gini. Ini vektor B, ini vektor A. Berarti ini garis putus-putus di sini berarti A. Oh, sudut di sini. Sudut tetanya di sini berarti di sini A sin theta. Di sini B sin theta. Oke, maaf ya berantakan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat tuh perkalian silang vektor A dan B, atau dituliskan A cross B, ini bacanya A cross B, didefinisikan sebagai perkalian vektor
A dengan komponen vektor B yang tegak lurus. Di sini yang tegak lurus dengan vektor A. Jadi berdasarkan gambar ini, komponen vektor yang tegak lurus dengan vektor A adalah vektor B sin theta. Sehingga hasil perkalian silangnya dapat dituliskan demikian. Besar vektor A dikali besar vektor B dikali sin theta. Nah, sama nih, untuk lebih mempermudah kita harus tahu dulu ketentuannya biar nggak salah. Soalnya dot product sama cross product kan beda. Kita harus tahu dulu nih. Jika kedua vektor saling tegak lurus, maka tetanya sama dengan 90. Jadi I dikali J sama dengan K. Kalau dia sesama, kalau dia vektor satuannya sama, dia akan 0 karena theta dari 0 kan sinnya 0. Jadi di sini pasti 0. Kalau I kali J itu K, tapi kalau J kali I dia min K. Kita bahas di contoh soal selanjutnya. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Tentukan hasil perkalian silang vektor berikut. Vektor 1 ada 1 ada I ditambah 2 vektor satuan J min 3 vektor satuan K, dan V2 itu ada 2 vektor satuan I min 3 vektor satuan J dan 4 vektor satuan K. Gimana caranya untuk mencari ini? Kita rainbow. Jadi I kita kalikan ke 2I, terus I kita kalikan ke 3J, terus 1I kita kalikan ke 4K. Nah, untuk mempermudah gini, Kak Cici gambarin. Jadi di sini ada siklus perkalian silang. Misalnya di sini ada I. Di sini ada J. Di sini ada K. Ini vektor satuan ya. Ini vektor satuan. Terus kita gambarin searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, dia bakal Nah, kalau misalnya kita mau cari ini yang pertama kan 1 vektor satuan I dikali 2 vektor satuan I. Berarti kan I kali I kita tadi belajar kalau di cross product 0, berarti kita tulis 0 di sini. Terus di sini ada vektor satuan I dikali min 3 vektor satuan J. Kalau misalnya I dikali J kan dia searah nih sama jarum jam. Berarti dia nggak min, dia plus. Plusnya plus apa? Plus K. Karena di depan IJ itu seberangannya ada K. Kak Cece ingetnya gitu. Berarti 1 vektor satuan I dikali min 3 vektor satuan J sama dengan min 3K. Gitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya dia berlawanan arah nih. Dia berlawanan arah jarum jam. Dia berlawanan arah jarum jam, nilainya bakal min. Contohnya kalau K dikali J kan dia berlawanan nih. K dikali J kan berlawanan. Berarti hasilnya adalah min I. Karena yang di seberangnya dia I. Terus kalau misalnya J dikali I berlawanan arah tuh. J dikali I berlawanan arah. Berarti hasilnya adalah min K. Gitu. Jadi ingat aja kalau misalnya siklus ini tuh searah sama jarum jam, dia bakal menghasilkan positif. Kalau dia negatif, dia akan arahnya itu berlawanan dengan jarum jam. Gitu. Jadi ketika kita bisa mencari ini dikali ini dikali ini dikali ini, dan juga min 3 dikali ini, rainbow sih ini, Kak Cici ngomongnya rainbow. Jadi kita bisa dapet tuh 0 min 3 satuan vektor satuan K, min 4 vektor satuan J, ditambah dan seterusnya. Kita bisa cari min 3 vektor satuan K, min 4J, min 4K, plus 8I, min 6J, min 9 vektor satuan I. Nah, jadi didapat adalah min 1 vektor satuan I, min 10 vektor satuan J, dan min 7 vektor satuan K. Jadi di sini hasil perkalian silang atau dot produknya kita bisa cari dengan akar. Akar min 1 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Jadi ketika cari di sini ada akar 150. Jadi hasil perkaliannya adalah 5 akar 6 satuan. Gitu.
Jadi ini yang kita bahas hari ini. Kalau buat adik-adik yang belum mengerti bisa langsung PCKK atau bisa langsung tanya ke tutor pendamping kalian. Jadi setelah ini kalian ada tugas yang harus dikumpulkan sama kayak hari-hari sebelumnya, itu jam 6 sore. Jadi semangat, emang butuh waktu untuk belajar. Kak Cece tahu di tengah-tengah kondisi kalian mempersiapkan UTS juga, jangan lupa jaga kesehatan supaya kedepannya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Jangan lupa juga tetap andalkan Tuhan ya. Jadi demikian kelas Physics Club kita hari ini. Tuhan memberkati. See you.